warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG PAI dalam jabatan periode ke-1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Haji Masri SPDI, pengampu mata pelajaran SKI di MTS Ar-Raisyah Skarbela, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Hari ini Selasa tanggal 10 Januari, saya akan membuat video praktik pembelajaran pada materi sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah di kelas 8 dengan nomor peserta 771 575 006282, NIM PPG 2217000221. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Anak-anakku, santri dan santriwati, sebelum kita mulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh salah seorang dari kelasnya pada yang dipersilakan. Duduk yang rapi, bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sholatan anadu bisirriha hifzal Qur'ani wal amala bihi warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita akan absensi dulu teman-temannya. Kita absensi siapa teman-temannya yang hadir dan siapa teman-temannya yang tak hadir. Kelas 8B ya. Sekarang 10 Januari ya. 10 Januari. Ahmad Habibi, Ahmad Rasimah Johari, Andini, Eka, Sita Dewi, Gita Dewi, Hanum, Monica, Muhammad Alfian, Muhammad Gunawan, Muhammad Yusron, Muhammad Rizki, Najwa, Sasabila, Rosida, dari
23 yang tak hadir 2 orang karena sakit dan ada karena izin, dan kita doakan teman-teman kita yang dalam keadaan sakit dengan harapan semoga dia cepat sembuh. Dengan sama-sama kita membaca baginya surat Al-Fatihah wa lahul Fatihah. Anak-anakku santri dan santriwati, pada kesempatan ini, pada pertemuan ini kembali Pak Guru akan menyampaikan materi sejarah, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Dengan pokok pembahasan kita adalah penguasaan besar atau penguasa besar Daulah Ayyubiyah, dan kompetensi dasar kita adalah memahami berdirinya dinasti Ayyubiyah atau 1.8. Kemudian yang kedua 4.7 memahami penguasaan Ayyubiyah, dan yang terakhir 3.9 menceritakan biografi tokoh yang terkenal pada masa Daulah Ayyubiyah. Sedangkan indikatornya adalah yaitu 3.1 mengubah perilaku nilai-nilai negatif ke nilai-nilai positif yang biasa diteladani dari sikap kepegawaian Salahuddin Ayyubi. Kemudian 3.2 mendemonstrasikan sikap kepegawaian Salahuddin Ayyubi, dan yang terakhir 4.1 menceritakan biografi tokoh yang terkenal pada masa Daulah Ayyubiyah. Tapi sebelumnya kita akan menjadikan kalian ini untuk bisa cepat memaham dengan cara kita akan berikan suatu pandangan. Kalau kalian belajar itu hendaklah memiliki hati yang kosong, jangan memikirkan sesuatu. Untuk apa? Agar jangan pemikiran itu mengganggu proses pemahaman kalian. Nah, ini yang pertama ya, kalian itu kosongkan pemikiran kalian daripada perkara-perkara yang tidak tepat, agar cepat memaham materi yang akan kalian paham. Anak-anakku santri dan santriwati, belajar SK itu sebenarnya itu adalah sangat menyenangkan. Kenapa Pak Guru katakan demikian? Karena dengan sejarah itu kita bisa mengenal masa-masa dulu, masa-masa yang harus kita jadikan contoh. Itu kalau kita mempelajari sejarah, kita bisa mengenal masa-masa dulu, bisa kita jadikan contoh. Kemudian bisa juga kita jadikan pelajaran agar jangan terulang kembali hal-hal yang menyakitkan pada diri kita jika kita membaca perkara-perkara yang menyedihkan pada masa lalu itu. Jadi intinya belajar sejarah itu adalah sangat menyenangkan, sangat bisa membuka perasaan kita untuk berpikir masa depan dan masa sekarang atau masa akan datang. Ini untuk satu sejarahnya. Kemudian pada kesempatan ini atau pada sesi ini Pak Guru akan tujuan-tujuan kita dalam belajar ya. Tujuan kita di sini adalah pertama ya, tujuan kita belajar sejarah membangun kesadaran peserta didik agar kalian itu memiliki kesadaran tentang pentingnya mempelajari
ilmiah. Dan berikutnya juga menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam. Itu beberapa tujuan kita, dan yang terakhir tujuan itu adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah. Ini yang penting ya, dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan meningkatkan dengan fenomena atau mengaitkan dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, itu sebagian tujuan-tujuan kita di dalam belajar ya, di dalam belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya itu, mari kita akan adakan beberapa hal untuk mengkondisikan dan kita buat kelompok. Di mana satu nanti kelompok itu dengan membaca buku, kamu kasih tugas ya. Jadi kelompoknya saya jadikan kelompok satu ya, untuk kelompok satunya. Dengan membuka bukunya, ini kelompok satu. Dengan materinya adalah nanti akan dibahas dan menentukan kelompoknya untuk pelaksananya. Dan ini kelompok yang kedua akan Pak Guru berikan tugas mendiskusikan atau yaitu memahami para pendiri dinasti Ayyubiyah. Maksudnya siapa-siapa pendiri dinasti Ayyubiyah kita paham, dari nanti bisa dibuka dan didiskusikan bersama teman-temannya pada bab yang berikutnya ya. Kemudian ini kelompok yang ketiga adalah didiskusikan tentang ini bukunya ya, lihat. Yang kelompok ketiga mendiskusikan tentang hasil atau memahami penguasa dinasti Ayyubiyah yang terkenal. Siapa nanti yang bisa dihasilkan dinasti-dinasti Ayyubiyah yang terkenal. Bisa paham? Ya silakan nanti itu sebagai bahan diskusinya. Pak Guru akan kasih waktu untuk mendiskusikannya ini sekitar 10 menit. Silakan didiskusikan ya, dibaca-baca bukunya dan dikonfirmasikan sama teman-temannya. Ya, sambil berdiskusi, Pak Guru akan sampaikan sedikit tentang sejarah Ayyubiyah. Dalam buku metode ceramah, Guru sampaikan tentang dinasti Ayyubiyah ya. Jadi dinasti Ayyubiyah itu muncul setelah lemahnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh seorang pahlawan besar Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi atau Salahul Ad-Din ya. Ia adalah seorang jenderal dan pejuang Muslim Kurdi dari Tikrit atau daerah utara Irak saat ini. Dia mendirikan dinasti ini di Mesir. Banyak tempatnya berkuasa ya, di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Makkah, Hijaz, dan dia beberapa kesimpulan di antara satu nama kami di dalam depan
juga kepada kelompok yang terakhir. Kelompok 3. Bagaimana
kewirawaraan atau kewiraan Salahuddin Al-Ayyubi, atau bagaimana kecakapan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pemimpin besar. Dia itu ahli di dalam militer. Kecakapannya itu adalah sebagai pemimpin ahli di dalam militer. Berjuang menunaikan tugas-tugas negara dengan agama. Dia gabungkan dengan agama caranya memimpinnya. Agama dia kerjakan, kemudian tugas negara dia laksanakan. Dan dia juga seorang ksatria. Dia itu memaham arti daripada dinasti atau monarki. Itu materinya yang akan datang. Tapi sebelum kita mengakhiri materi kita ini, Pak Guru akan menyimpulkan beberapa hal daripada materi dinasti Ayyubiyah ini. Jadi yang pertama adalah dinasti Ayyubiyah itu adalah didirikan oleh seorang pemimpin yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang baik di dalam kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah cerdas dan tangkas di dalam bidang militer, sehingga ia berhasil mempersatukan wilayah Mesir, Libya, dan lainnya dan memusatkan pemerintahannya itu di Damaskus. Jadi anak-anakku, santri dan santriwati, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pertemuan ini. Kita akhiri sampai di sini dengan berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.